Bapak dan anak ternyata rebutan janda. Janda tersebut lebih memilih sang ayah karena uangnya lebih banyak. Sang anak tak terima hingga melakukan perbuatan ini. Seorang wanita bernama Nursia berusia 33 tahun, seorang janda karena sang suami berpulang. Dirinya harus kuat demi ketiga anaknya karena nggak ada suami. Kini anak pertama SMP, sementara yang kedua masih SD. Nursia setelah sang suami berpulang, dirinya bekerja keras demi anak-anak, bahkan dirinya bekerja di salon. Tinggal dikontrakan di Balikpapan dengan ketiga anaknya. Menurut para tetangga dan juga keluarga, Nursia dikenal baik, ramah, dan dikenal banyak orang. Tak pernah punya musuh, bahkan tak pernah ada masalah. Nursia meskipun janda namun disukai banyak orang. Selain bekerja di salon, Nursia pun menjadi terapis kadang-kadang. Di dekat kontrakannya Nursia ada seorang laki-laki bernama Jairudin berusia 33 tahun. Lelaki yang dikenal di daerahnya selalu cari masalah, bahkan dikenal sebagai laki-laki bad boy. Lelaki yang dikenal kasar, pembuat onar, bahkan tak bagus di kalangan tetangganya karena arogan. Pekerjaannya sebagai juru parkir namun sering berkasus. Baru-baru ini dirinya masuk penjara dan baru saja keluar. Ternyata si Jairudin ini sudah lama naksir Nursia, namun cintanya tak diterima karena Nursia saat itu hanya ingin fokus kepada anak-anak. Namun nampaknya lama-lama perhatian dan kebaikan Jairudin terlihat juga oleh Nursia. Bahkan Nursia pun kerap mendapatkan uang jajan dari Jairudin. Akhirnya Nursia dengan Jairudin pun berpacaran. Semua tetangga tahu, bahkan Jairudin berpacaran dengan Nursia cukup lama, 9 bulan, dan juga sempat akan serius. Meskipun pekerjaannya sebagai juru parkir dan kerap memberikan uang kepada Nursia, namun tetap keuangannya kurang. Jairudin nampaknya percaya diri untuk melamar Nursia. Menemui ayah Nursia mengatakan kalau dirinya siap menikahi Nursia. Saat itu Jairudin ditolak oleh keluarga Nursia. Ternyata Jairudin sebelumnya pernah menikah, namun belum duda. Jairudin belum bercerai dengan istrinya. Orang tua dari Nursia tak terima karena memang tak ada surat cerai. Akhirnya hubungan mereka pun renggang dan mereka mengaku sudah putus. Nursia nampak move on. Meskipun Nursia mempunyai lelaki baru yang disembunyikan oleh dirinya, namun Nursia pun kerap menerima tamu di rumahnya sebagai penjajah cinta tanpa Jairudin ketahui. Juga ada yang tak Jairudin ketahui, salah satu tamu yang sering memakai jasa dari Nursia adalah ayah Jairudin sendiri. Kerap datang bergonta-ganti lelaki ke rumah Nursia. Para tetangga tak ada yang curiga karena para tetangga tahu kalau Nursia punya pacar, yaitu Jairudin saat itu. Para tetangga menyangka mereka adalah teman dari Nursia. Menjadi tamu salah satu yang suka memakai jasa Nursia, ayah dari Jairudin pun mengaku ingin serius kepada Nursia. Bahkan keduanya memang serius di belakang sang anak. Meski tak mempublikasikan siapa pacar barunya, banyak yang tahu Nursia akhirnya punya pacar baru, namun bukan Jairudin. Meskipun Jairudin dengan Nursia sudah putus, namun Nursia tak mau Jairudin tahu pekerjaannya, apalagi tahu kalau ayah dari Jairudin adalah salah satu pelanggannya. Kini Nursia pun makin serius dengan ayah Jairudin, menutupi semuanya dari Jairudin, hingga akhirnya ketahuan juga oleh Jairudin mantan pacar dari Nursia. Saat itu suatu malam Jairudin ingin menemui mantan pacarnya Nursia, namun terlihat di depan rumah Nursia ada motor sang ayah. Jairudin bingung, namun dirinya menunggu sang ayah untuk pulang dan akan segera menemui Nursia. Tak lama ayah dari Jairudin pun pulang dan Jairudin masuk ke rumah Nursia. Saat itu Jairudin bertanya kepada Nursia ada apa sang ayah datang ke rumah Nursia. Meminta penjelasan karena penasaran, bahkan saat itu dirinya sudah cemburu. Nursia akhirnya mengaku kalau sudah berpacaran dengan ayah Jairudin, bahkan kini sudah menikah siri. Tak terima, Jairudin kesal dan mengamuk, hingga akhirnya dirinya pulang ke rumah untuk mencari bapaknya. Namun saat itu bapaknya tak ada. Hingga keesokan hari Jairudin kembali ke rumah Nursia dan meminta Nursia memilih antara dirinya atau bapaknya. Tak menunggu waktu lama, Nursia langsung menjawab tegas dirinya memilih ayah Jairudin, bahkan meminta Jairudin untuk tak datang lagi mengganggu Nursia karena hubungan mereka sudah selesai dan kini Nursia sudah serius dengan ayah Jairudin. Kesal tak terima dengan jawaban Nursia, Jairudin pun akhirnya langsung menikam, bahkan mencekik Nursia hingga tak bernyawa. Nursia saat itu mencoba melawan, namun nampaknya Jairudin makin kasar kepada dirinya dengan ganasnya. Usai menghabisi Nursia, Jairudin pun kabur, namun tak lama pihak kepolisian berhasil menangkap Jairudin dengan bukti-bukti yang ada, bahkan dengan pernyataan ayah Nursia yang saat itu melihat anaknya bertemu Jairudin.
Saat diamankan, Jairudin pun nampak melawan hingga akhirnya didor pihak kepolisian. Jairudin mengaku saat itu motifnya karena cemburu dan kesal Nursia lebih memilih sang ayah, padahal Jairudin pun banyak berkorban untuk Nursia. Tak terima, ternyata mereka sudah menikah siri. Dari permasalahan ini, Jairudin pun diamankan dan divonis 12 tahun penjara. Namun nampaknya ada pernyataan lain dari orang-orang yang dekat dengan Jairudin. Banyak yang menyebutkan Jairudin nampaknya sedang halu saat menghabisi Nursia karena Nursia tak menikah siri dengan bapak Jairudin, dan nampaknya Nursia pun tak bicara apapun kepada Jairudin, hanya meminta Jairudin menjauhi dirinya. Jairudin sendiri yang dikenal kerap memakai narkotika nampak sering halu, bahkan kerap menyebutkan dirinya tak ingin putus dengan Nursia, harus memiliki Nursia. Keluarga dari Nursia mempertanyakan kenapa vonisnya 12 tahun harusnya lebih berat dari itu. Apalagi kini ketiga anak Nursia menjadi yatim piatu. Kini ketiga anak Nursia tinggal dengan orang tua Nursia, kadang dibantu para tetangga, bahkan pernah dibantu Kapolda, sempat memberi bantuan dan santunan saat mendengar kesedihan keluarga Nursia. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga masalah ini bisa jadikan pelajaran hidup untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.